Bab 39. Mei semakin marah. Dia bisa menampar Sean jika Ingram tidak menariknya. Apa kamu gila? Ingram menggeram pelan dan meraih Mei. Minggir! Ingram dan Nora. Aku akan memberitahumu siapa yang akan meninggalkan rumah hari ini. Hanya salah satu dari kita yang tetap tinggal. Mei terduduk di lantai, menangis dan berteriak. Tidak ada yang harus pergi. Nyonya Perkins akan datang dan meminta Nora kembali, kata Sean sambil mengalihkan pandangan dengan santai. Omong kosong. Nyonya Perkins tidak pernah mengatakan apa-apa. Dia tidak pernah menarik kembali perkataannya. 2 tahun lalu, dia bilang jika kamu masuk ke keluarga Perkins, kami tidak akan ada mendapatkan pembagian dan keuntungan yang didapat dari properti keluarga Perkins. Selama 2 tahun, siapa yang tidak tahu keadaan keluarga kita? Mei berteriak, duduk di tanah dan menunjuk Sean. Bip! Suara klakson mobil terdengar dari luar pintu. Saat ini, Ingram, Mei, dan Nora tercengang. Dan pada saat yang sama, firasat muncul di benak mereka. Mei, Ingram, Nora, kamu di rumah? Tak lama kemudian terdengar teriakan di luar pintu. Itu adalah Yes. Keluarga Nora semua melihat keluar. Kemudian Mei bangkit dari lantai, menatap Sean curiga, dan keluar untuk membuka pintu. Mei, Nora, kalian di rumah? Tanya Yes dan Fanny sambil berdiri di ambang pintu dengan senyum canggung di wajah mereka. Apa tidak cukup kalian menyiksa putriku di hotel, dan kalian datang ke rumahku? Biar ku beritahu aku bukan orang yang mudah diancam. Mei mengambil waktu sejenak untuk lari ke dapur dan kemudian mengeluarkan pisau dapur. Meski ia membenci Sean, ia tetap menyayangi putrinya sendiri. Sekarang, Mei memegang pisau dapur, membuat Yates dan Fanny ketakutan. Mei, jangan terlalu impulsif. Kami kemari untuk mengundang Nora kembali. Tanpa sadar Fanny mundur 2 langkah lalu melontarkan tujuan mereka. Apa? Toga orang yang ada di dalam rumah tercengang. Oh, ya, nenek meminta kami untuk membawa Nora kembali. Apa yang terjadi sebelumnya hanya salah paham. Yes mengusapinya dan menjelaskan. Kita tertegun selama beberapa saat dan tidak menangkap maksud Yates. Hebatnya, Ingram melirik Yes selalu pada Sean. Dan mata Nora sudah tertuju pada Sean. Sean berkata dengan sangat yakin bahwa keluarga Perkins akan mengundang Nora kembali. Dan perkataannya jadi kenyataan sekarang. Mereka tidak percaya, tapi sekarang Yes dan Fanny berdiri di depan pintu, menunggu Nora kembali bersama mereka. Ya. Mei kembali menatap Sean, tidak yakin sejenak. Aku dan Nora telah membuat reputasi keluarga Perkins jadi buruk. Karena itu, kami tidak akan kembali bersama kalian karena takut kami akan mengganggu, kata Sean pelan dan langsung menolak. Sean, apa kamu dalam posisi untuk berbicara? Yates sudah setengah kalimat ketika Fanny mencengkeram lengannya. Nora, nenek benar-benar meminta kami untuk mengundangmu kembali. Kamu harus kembali bersama kami demi nenek. Fanny benci cara bicara Sean, tapi dia tetap tersenyum. Nyonya Perkins akan marah pada mereka jika mereka tidak membawa Nora kembali. Hal itu tidak boleh sampai terjadi. Bagaimanapun, kemitraan dengan perusahaan Lamont Medicine ini adalah depan keluarga Perkins. Nora diam saja. Keluarga Perkins adalah rumahnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Nyonya Perkins memintanya kembali. Nyonya Perkins selalu menjadi tetua sekaligus neneknya. Sean, aku... Nora bergumul sejenak dan menatap Sean ragu. Dia bahkan tidak sadar bahwa dirinya mengandalkan Sean. Dia ingin berkonsultasi pada Sean tentang semuanya. Apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu, kata Sean tenang sambil tersenyum lembut. Baik. Karena perkataan Sean, Nora merasa nyaman. Bu, aku akan melihat apa yang nenek inginkan. Oke. Jawab Mei dan terbatuk. Sekarang dia mengerti. Ayo, Nora, masuk ke mobil. Yates merasa lega dan mengajak Nora. Tidak, kami akan menyetir sendiri. Nora sedikit melambaikan tangannya lalu mendorong Sean ke arah luar. Dia,
Yates mengerutkan kening. Dia tidak ingin Sean ikut dengan mereka. Aku tidak akan pergi kecuali dia ikut, kata Nora terus terang dan tidak mau repot-repot menjelaskan. Yates mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Kita lihat saja. Ketika semua ini sudah selesai, aku akan punya banyak cara untuk membereskanmu, pikir Yates dalam benaknya, dan ada kilau suram di matanya. Mereka kemudian segera tiba di Hotel Dragon Bread. Nora dan Sean sudah kembali ke ruangan tadi. Nora sudah kembali. Silakan duduk di sini. Nora, mana mungkin keluarga tidak bertengkar? Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya, Nora, keluarga besar yang memiliki konflik itu wajar. Kenapa kamu pergi begitu saja? Kepala Nora berdengung karena ucapan datar dan bujukan keluarga Perkins. Kapan dia diperlakukan seperti ini dalam 2 tahun terakhir? Itu adalah hal terakhir yang bisa dia impikan. Nora, duduk. Nenek terlalu marah. Lupakan saja kata-kata yang nenek katakan tadi. Bahkan Nyonya Perkins berdiri menyambut Nora. Nora benar-benar terkejut. Dengan sifat Nyonya Perkins, kapan dia pernah menundukkan kepalanya? Sangat jarang bagi tetua untuk menundukkan kepalanya kepada junior. Jadi Nora langsung mengalah sekarang. Nenek, semuanya sudah lewat. Nora sedikit melambaikan tangannya, tidak mau menyinggung masalah itu lagi. Tuan Lane, Nona Nora. Tuan Carl yang sejak tadi bungkam juga ikut menyapa mereka. Senang bertemu dengan Anda. Nora tersenyum padanya. Nona Nora, Anda tidak ada di kantor saat terakhir kali saya berkunjung. Itu sebabnya saya datang menemui Anda hari ini untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Tuan Carl tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan kontrak dan menaruhnya di hadapan Nora. Yates dan Fanny sama-sama iri. Hati mereka dipenuhi kecemburuan. Seharusnya pengakuan itu milik mereka. Nora mengambil kontrak itu dan membacanya dengan cepat. Perusahaan Lemont Medicine hampir tidak akan menghasilkan keuntungan dari kontrak ini. Nora sedikit ragu. Dan orang lain di keluarga Perkins sedikit cemas. Kenapa kamu terlalu banyak berpikir? Tanda tangani dulu, pikir mereka. Tapi Nora tetap tidak menempelkan pena ke kertas. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Mengapa perusahaan Lemont Medicine melakukan ini? Tuan Carl hanya diam lalu menoleh pada Sean. Keluarga Perkins bingung. Kenapa dia melihat Sean? Bab 39, lebih baik dari dia. Keluarga Perkins yang lain juga menatap Sean dengan ragu. Dan Sean duduk di kursi rodanya dengan tenang. Ahem. Melihat wajah Sean yang tanpa ekspresi, Tuan Carl berdeham dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Nona Perkins, tugas saya hanya menandatangani kontrak. Sementara bagaimana pengembangan perusahaan, Tuan Lemont yang akan memutuskannya. Tuan Carl tersenyum sopan dan tertawa kecil. Betul, Nora. Tuan Lemont pasti sudah melihat potensi keluarga Perkins dan ingin bekerja sama dengan kita. Tanda tangani saja. Nora, tanda tangani. Semua orang menatap pena di tangan Nora. Bahkan Nyonya Perkins mendesak Nora dengan matanya. Tuan Carl, Nora hanya memiliki jabatan rendah di perusahaan. Dia mungkin tidak bisa memutuskan kolaborasi sebesar ini. Ketika Nora siap mengambil keputusan, Sean berbicara perlahan. Semua orang di keluarga Perkins sedikit kesal mendengarnya. Kenapa Sean selalu mengacaukan semuanya? Sekarang saat kontrak akan ditandatangani, apalagi yang ingin kau lakukan? Jika tidak ada Tuan Carl di sini, mereka akan memfokuskan serangan mereka pada Sean. Ya, sepertinya memang begitu. Terakhir kali saya berkunjung ke keluarga Perkins, saya mendengar dari Tuan Perkins bahwa Nona Perkins tidak bertanggung jawab atas negosiasi kerjasama. Nah, itu agak sulit. Tuan Carl membuat keadaan terlihat sedikit canggung, dengan raut wajah ragu-ragunya. Keluarga Perkins tercengang. Kenapa mereka merasa Sean sangat berpengaruh? Seolah-olah Tuan Carl bekerja untuk Sean. Ide itu muncul begitu saja di benak semua orang, tetapi mereka segera menepisnya. Jika Sean bisa memerintah orang dari perusahaan Lemont Medicine,
dia tidak akan hidup seperti ini. Itu tidak sulit. Tuan Karl, itu mudah. Mulai sekarang, saya menunjuk Nora untuk menjadi kepala cabang. Dia secara alami memiliki wewenang untuk menandatangani perjanjian ini. Kata Nyonya Perkins sambil mencondongkan badan dan tersenyum dan berkata. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Membuat Nora jadi kepala bagian. Apa beliau bercanda? Bahkan Nora sendiri tidak dapat mempercayai telinganya. Semua yang terjadi hari ini seperti mimpi. Pertama, perusahaan Lemont Medicine datang kepadanya secara khusus untuk menegosiasikan kontrak. Kemudian Nyonya Perkins menunjuknya langsung menjadi kepala cabang. Dua peristiwa ini datang silih berganti, membuat Nora terkejut. Dan dalam kedua kasus itu, Sean seolah ikut berperan. Sekarang, kita bisa menandatangani kontraknya. Kata Sean tenang sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Benar, sekarang kita bisa menandatangani kontraknya. Tuan Karl segera menyetujuinya. Dia langsung menandatangani kontrak, lalu menyerahkannya pada Nora dengan kedua tangannya. Nora menatap Sean dalam, lalu mengambil kontrak dan menuliskan namanya di sana. Hah? Semua orang di keluarga Perkins bernapas lega. Masalah ini akhirnya selesai. Tidak sulit membayangkan bahwa kerjasama dengan perusahaan Lemont Medicine akan membuat keluarga Perkins lebih kuat di masa depan. Posisi keluarga Perkins di kota Riverfall juga akan mengalami lompatan tinggi. Baik, Nona Perkins, saya harap kita memiliki hubungan bisnis yang baik. Tuan Lemont telah menyiapkan pesta makan malam dan ingin mengundang Nona Perkins untuk membahas kerjasama lebih lanjut. Tuan Karl mengambil kontrak itu dan membaginya dengan Nora. Lalu tersenyum dan berkata, tapi, Nora menatap Sean ragu-ragu. Kerjasama baru saja ditandatangani, jadi kedua belah pihak harus makan malam bersama. Tapi dia masih mengkhawatirkan Sean. Tidak apa-apa, Nona Perkins. Tuan Lane juga ikut dengan kita. Tuan Karl langsung tersenyum dan menambahkan. Tuan Karl, dia tidak harus pergi. Seorang pria cacat. Apa yang dimaksud Yates cukup jelas. Bukankah cukup bagi orang cacat seperti Sean untuk mempermalukan dirinya sendiri di keluarga Perkins? Apakah orang penting seperti Scott Lemont ingin duduk makan malam dengan orang cacat? Tuan Lemont mengatakan bahwa Tuan Lane dan Nona Perkins sangat diperlukan. Kata Tuan Karl pelan lalu mengajak Nora dan Sean untuk ikut bersamanya. Setelah mereka pergi, keluarga Perkins terdiam di dalam ruangan. Perusahaan Lemont Medicine berteman dengan kita. Dan, itu demi Nora. Apa maksud mereka? Nyonya Perkins perlahan duduk di kursinya, dan pikirannya penuh dengan keraguan. Kontrak telah ditandatangani, tapi peristiwa ini sangat aneh. Pasti ada sesuatu. Perusahaan Lemont Medicine pasti punya rencana terselubung. Kudengar keluarga Eason dan keluarga Lemont mempunyai hubungan. Apa menurutmu Tuan Eason meminta keluarga Lemont melakukan ini? Lagi pula, Tuan Eason selalu mencintai Nora. Kata Ibu Fanny setelah berpikir sejenak dan mengerutkan keningnya. Kurasa bukan begitu. Kudengar putra keluarga Lemont akan segera kembali dari studinya di luar negeri. Mungkin keluarga Lemont ingin putra mereka menikah dengan Nora. Wanita paruh baya lainnya segera membalas. Ada banyak kebisingan dan perselisihan. Pokoknya, Tuan Eason maupun putra keluarga Lemont, keduanya jauh lebih baik daripada Sean. Si pria tidak berguna. Perkataan Yates langsung mendapat banyak persetujuan orang-orang. Bab 41. Bahkan Nyonya Perkins mengangguk kecil. Kalau begitu mari kita lihat apa yang akan dilakukan Tuan Lemont berikutnya. Entah itu keluarga Ethan atau keluarga Lemont, selama mereka datang untuk melamar, aku akan membujuk Nora agar setuju. Kata Nyonya Perkins mantap, tidak ada yang berani bicara. Nora dipromosikan menjadi presiden di kantor cabang. Di antara keluarga Perkins, ada suka dan duka. May tersenyum lebar dan mungkin akan segera tersadar dari mimpinya. Yang lain, seperti S dan Fanny, tampak tidak bahagia. Namun terlepas dari ketidaknyamanan mereka, Nora sekarang menjadi kontributor keluarga Perkins.
Bahkan Nyonya Perkins bersikap lebih baik terhadap Nora. Jadi mereka tidak berani bertindak berlebihan. Mengenai anggota keluarga Perkins, karena Nyonya Perkins, meskipun sebagian dari mereka memiliki hubungan baik dengan Nora, mereka tidak berani terlalu dekat. Mereka akhirnya berani berinteraksi. Hari itu, 2 orang tamu datang ke rumah Nora. "Paman, aku libur 2 hari." Seorang gadis kecil berusia sekitar 5 atau 6 tahun melompat masuk ke dalam rumah. Gadis kecil itu sangat lucu, dan memiliki wajah bulat yang cantik. Gadis itu mengenakan gaun merah muda dan tampak seperti putri kecil. 2 kepang di rambutnya juga membuatnya tampak cantik. Kulitnya putih, seperti boneka porselen. Sean terkejut saat melihat gadis kecil itu, lalu ia tersenyum. Gadis kecil ini berasal dari keluarga Perkins. Namanya Tina. Anak-anak mempunyai sifat dasar yang naif. 2 tahun belakangan, gadis kecil ini mungkin satu-satunya anggota keluarga Perkins yang tidak pernah memandang rendah Sean. Sebaliknya, dia sangat akrab dengan Sean. Ibu Tina, Iris Perkins, akrab dengan Nora. Karena Nyonya Perkins, Iris dan Nora tidak berani sering bertemu. Iris adalah menantu keluarga Perkins, dia tinggal berdua dengan Tina. Seingat Sean, dia belum pernah bertemu dengan ayah Tina. Katanya ayah Tina sudah lama tinggal di luar negeri. Ada juga yang bilang kalau pria itu sudah meninggal. Hanya itu yang Sean tahu. "Tina, jangan mengganggu Sean." Seorang wanita, beberapa tahun lebih tua dari Nora, masuk sambil tersenyum dan mengangguk pada Sean. "Ya." Tina dengan patuh berdiri di tempat yang sama, tidak berani melangkah maju. "Tidak apa-apa. Aku ingat dia." Sean merentangkan tangannya lalu menatap Tina. "Ayo, berpelukan." Tina langsung gembira lalu memeluk Sean, menggesekkan kepalanya yang kecil ke tubuh Sean. "Iris, menurutmu kenapa Tina begitu akrab dengan Sean?" Nora keluar sambil bergumam tidak berdaya. Iris tersenyum canggung. Dia merasa agak malu untuk menjawab. Tentu saja karena Sean juga seperti anak kecil saat dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Itulah mengapa Tina dan Sean sangat akrab. "Sean, awasi Tina. Aku akan mengobrol dengan Iris," kata Nora pada Sean sambil tersenyum. "Oke, silakan." Sean mengangguk dan mencubit pipi Tina. "Paman, lihat apa yang aku bawa untukmu." Tina melihat ibunya pergi. Dia menyelipkan 2 marshmallow dari sakunya lalu meletakkannya di tangan Sean. "Ini hadiah dari guruku. Tapi aku menyimpannya untukmu." Tina mengangkat wajah kecilnya dan berbicara dengan suara lembut. Tapi ekspresinya sangat serius. Telapak tangan Sean mengeras. Kemudian ia membelai kepala Tina, gemetar. Setelah menderita selama 2 tahun, Sean menyadari betapa berharganya perasaan bisa diperhatikan seperti ini. Anak-anak itu polos. Kepedulian gadis itu terhadap Sean begitu tulus. "Paman, ibuku bilang paman sudah sembuh." "Sebelumnya paman kenapa?" tanya Tina polos sambil meringkuk dalam pelukan Sean. "Tadinya aku melupakan sesuatu. Sekarang, semuanya sudah kembali," jawab Sean serius lalu tersenyum dan mengangguk. "Ya, kalau begitu, apa paman masih bisa bermain denganku?" tanya Tina gugup dengan mata membelalak. "Mana mungkin tidak. Paman hanya kehilangan beberapa barang. Sekarang, paman akan mengembalikannya, sedikit demi sedikit." Sean menyentuh wajah kecil Tina dan berbicara sungguh-sungguh. Tina mengangguk samar-samar. Lalu dia menceritakan tentang sekolah pada Sean. "Apa ini?" Tiba-tiba, Sean melihat bekas gigi di lengan Tina. Sepertinya seseorang menggigitnya. Tina berpaling wajahnya agak malu. "Paman, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Jangan beritahu orang lain. Guruku memanggil ibu karena aku berkelahi dengan murid lain. Dia memukul dan menggigit aku jadi aku balas memukulnya. Tapi ibunya bersikeras membuat kami membayar mahal." Tina tidak pernah menyembunyikan apapun dari Sean. "Ibunya sangat galak. Aku takut. Ibuku juga bilang jika keluarga anak itu sangat kuat." Tina memeluk Sean dengan sedikit kepanikan di matanya.
Jangan takut. Saat sekolah dimulai, Paman akan menemanimu ke sekolah. Sean menepuk punggung Tina lalu tersenyum. Benarkah? Paman tidak akan bohong padaku, kan? Janji kelingking. Tina mengulurkan tangan kecilnya dan mengaitkan jarinya. Sean tertawa dan mengaitkan jemarinya dengan jemari Tina. Di malam hari, Nora berbaring di tempat tidur, ia sedang berbicara di telepon dengan sahabatnya, Regina. Benarkah? Regina, apa kau sudah mengajukan pengunduran dirimu? Nora berbicara dengan semangat dan penuh harapan. Iya. Tinggal mengurus beberapa hal lalu aku bisa pulang. Regina tersenyum dan berkata dengan suara menggelegar. Bab 42. Tetapi selalu terselip kesedihan pada nada suaranya. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu ingin menunggu jenderal. Tetapi kamu tidak perlu ragu. Mungkin kamu akan bertemu dengannya waktu kamu kembali. Kita tidak pernah tahu. Pria hebat akan tetap rendah hati. Kata Nora dengan nada serius untuk menenangkan Regina. Nora, aku tahu. Sudahlah. Saat aku kembali, kita akan berjalan-jalan. Regina terdiam sejenak. Kemudian dia menggoyangkan tangannya sambil tersenyum. Tidak masalah. Aku manajer cabang sekarang. Saat kau kembali, aku pasti akan mempekerjakanmu. Kata Nora dengan gembira dan berpura-pura bangga. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menemuimu. Regina berpamitan. Kemudian mereka memutus sambungan telepon. Nora meletakkan ponselnya. Mengingat semua hal yang terjadi dalam 2 hari terakhir, dia memandang ke arah pintu. Kemudian, Nora perlahan bangkit dan berjalan menuju pintu kamar Sean. Dia mengetuk pintu kamar Sean dengan pelan. Sean, terima kasih. Nora mengumpulkan keberaniannya dan berkata di balik pintu. Itu semua tidak ada hubungannya denganku. Semua ini berkat kamu. Ruangan itu hening sejenak, lalu terdengar suara Sean dari dalam. Nora tersenyum. Dia menyukai koneksi antara dirinya dan Sean. Keesokan harinya, Sean mengantar Tina dan Iris ke taman kanak-kanak. Hari ini, Ibu Tina diberitahukan oleh taman kanak-kanak bahwa orang tua anak lelaki itu akan datang untuk membahas masalah ini. Tina hanya seorang anak kecil, tetapi Sean tidak mengingkari janjinya. Mereka pikir aku tidak punya ayah, jadi mereka berani menindasku. Tetapi aku punya tuan lain. Tina menggoyangkan tangan kecilnya dan tampak percaya diri. Iris menggelengkan kepalanya. Dia meminta tolong pada Sean hanya karena tidak ingin mengecewakan Tina. Padahal, apa yang bisa dilakukan orang cacat tidak berdaya seperti Sean? Siapa orang tuanya, Bu Farmer? Lihatlah luka-luka anakku. Anda harus memberiku penjelasan sekarang. Sean baru saja sampai di kantor, kemudian mereka mendengar suara berisik dari dalam. Jangan marah, Tuan Levy. Orang tua gadis itu akan segera datang. Lalu, suara bernada ramah terdengar dari dalam. Sean merenung. Xavier Perkins, pemimpin berpangkat tinggi di Angkatan Darat, memiliki banyak musuh. Untuk menghindari masalah yang tidak penting, mereka harus melakukan sesuatu untuk menutupi identitas cucu mereka bagaimanapun caranya. Dapat dimaklumi jika orang-orang di taman kanak-kanak ini tidak tahu identitas Tina. Pintu terbuka, lalu mereka masuk ke kantor. Ada beberapa guru di kantor, sepasang orang tua, dan seorang anak lelaki. Semua orang berdiri kecuali anggota keluarga itu, mereka duduk di kursi dan mencibir. Tuan Levy, mereka datang. Segera Bu Farmer memberitahu Tuan Levy. Tuan Levy mendengus dingin. Dia menggoyangkan arloji mahal di pergelangan tangannya seolah sedang menegaskan. Tuan Lane. Tina bersembunyi di sebelah Sean. Wajah kecilnya terlihat panik. Ya, rencana kemarin tidak berjalan baik. Kali ini, kau memanggil penolong. Apa kau ingin kami mengasihani orang cacat di keluargamu? Ibu anak lelaki itu tersenyum angkuh. Tina bersembunyi di balik kursi roda Sean. Iris menggertakkan giginya pelan. Hanya orang cacat,
Pantas saja dia tidak bisa mendidik putrinya dengan baik. Tuan Levi menyentuh arlojinya. Dia mendengus dengan wajah angkuhnya. Anak lelaki berpakaian rapi itu sama sombongnya seperti ayahnya. Iris mencoba menjelaskan hubungannya dengan Sean, tetapi Sean memberi isyarat agar dia berhenti. Bu Farmer, saya ingin tahu tindakan taman kanak-kanak mengenai hal ini. Sean menatap Bu Farmer dan mengabaikan pasangan itu. Bu Farmer melirik Sean dengan kilatan amarah di matanya. Dia adalah kepala sekolah taman kanak-kanak ini. Agar dia lebih memperhatikan anak-anak mereka, para orang tua harus bersikap sopan untuk menghormatinya. Akibat kejadian ini, Tuan Levi sangat marah kepadanya, dan ini membuatnya tidak senang. Sekarang, dengan sikap Sean, amarahnya yang terpendam akhirnya memuncak. Tindakan kami mengenai hal ini? Bu Farmer dengan wajah dinginnya mendengus. Anak Anda berkelahi di sini dan mencakar wajah anak lelaki ini. Anda harus bertanggung jawab untuk ini. Beri Tina hukuman dan keluarkan dia dari sekolah jika orang tuanya gagal mendidiknya. Bu Farmer bahkan tidak bertanya kronologisnya dan hanya mengambil kesimpulan. Sean mengernyit mendengar hal itu. Saya pikir wajar jika anak-anak bertengkar karena mereka belum mengerti. Anak lelaki ini. Iris menjabat tangan Ibu Farmer dan mulai berbicara. Wajar. Omong kosong. Ibu anak lelaki itu mendengus dingin. Anak Anda tidak terkontrol. Beraninya dia menindas putraku. Di dunia ini, ada banyak orang yang tidak bisa Anda kalahkan dan hasut. Wanita itu kemudian menatap Bu Farmer dan berkata, saya tidak suka cara Anda menangani hal ini. Bu Farmer terkejut, lalu tersenyum kepadanya. Lagi pula, dia tidak boleh menyinggung Tuan Levi. Bagaimana menurut Anda? Bu Farmer tersenyum sopan. Ibu Tina menggeleng dan menghela napas. Lalu, untuk apa Tina menghubungi Sean jika Sean tidak bisa berbuat apa-apa? Saya beritahu, lupakan soal tagihan rumah sakit. Saya tidak butuh uang. Tetapi kalian bertiga harus meminta maaf kepada putraku di depan seluruh taman kanak-kanak.